Karin udah tidur belum ya? Pak udah di rumah juga belum ya? Wah, khawatir sama kondisinya. Dari tadi gue nungguin kabar dari Garpu Somai, akhirnya dia nelfon juga. Halo? Halo, udah ngerebus. Gimana kondisi lu udah di rumah kan? Udah nih, gue udah di rumah. Ya terus gimana kondisinya? Hah? Nggak apa-apa? Atau lu ada ngerasain sesuatu gitu? Lu jangan sungkan ngabarin gue ya, gue pasti anterin lu ke dokter kok. Gue nggak apa-apa kok. Yang ada gue yang harusnya khawatirin lo. Gue tuh kaget banget tau gak sih sama lo? Lo nggak apa-apa kan? Lo tenang aja. Calon ayang lo ini baik-baik aja kok, sehat walafiat. Paling badannya pegel-pegel dikit aja. Jangan, nggak usah bercanda. Ya, gue lagi serius sekarang. Soalnya lo mau tahu nggak? Gue dengar kalau lo itu pernah cedera sampai dioperasi di Singapura. Bentar, lo tahu itu dari mana? Aduh, udah deh, nggak penting. Gue tahu dari mana. Yang jelas Garpu Somai, gue tuh sekarang takut banget kalau lo tuh cedera lagi. Kalau cedera lo kumat lagi gimana? Udah lu tenang aja, udah ngerebius. Itu kan udah lama. Tenang aja. Beneran nggak apa-apa. Beneran dong. Udah, lu tenang aja dan lu percaya sama calon ayang lu ini. Gue jadi happy banget deh. Ternyata diam-diam udah ngerebiusku ini khawatir dan perhatian banget. Calon ayang dari Hong Kong. Orang bukan juga. Ibu tahu kamu belum tidur dan lagi teleponan sama seseorang. Sayang. Mami mau ngomong dong sama kamu. Sini deh, Mami mau nanya. Kamu dari mana aja, baru pulang jam segini? Ya abis jagain Rifki, kan Giska khawatir banget sama dia. Cie. Tapi Mami gak habis pikir deh tadi si Radit tuh. Kok bisa ya dia ya berbuat curang kayak gitu? Padahal Mami udah nyariin coach yang paling hebat buat dia. Supaya dia bisa ngalahin Iki secara fair. Tapi kenapa dia cheating begitu ya? Kamu gak tahu kan kejadian kayak itu? Kamu gak ikut terlibat kan? Ya enggak lah, Mam. Enggak kan? Ngapain juga Giska harus nyelakain orang yang Giska sayang. Apalagi itu Rifki. Bener banget, gak mungkin lah. Ya kan? Lagian Mami juga malu kalau anak Mami yang cantik dan manis itu ikut terlibat hal seperti itu. Kamu lihat nggak tadi diliatin orang banyak banget, ya kan? Untungnya kamu nggak ikut kan sayang? Giska capek banget, Mam. Giska ke kamar dulu ya. Ih, wait. Tunggu dulu. Buru-buru banget sih. Mami mau nanya satu lagi. Apa tuh, Mam? Kamu pasti tahu kan alamat kosannya Iki di mana? Buat apaan, Mam? Mami mau besukin Iki. Aduh udahlah, Giska ngantuk. Wait. Kamu pasti tahu. Kenapa sih nggak mau ngasih tau Mami? Besok aja ya, Mam. Beneran ya, besok ya. Mami tunggu. Iya beneran, besok dikasih tahu alamat rumahnya Pak Regar. Ih, kok si Ray sih ngapain? Nggak penting. Ya, siapa tahu Mami juga pengen gitu ke rumahnya Pak Regar. Ih, no. Big no sama Mr. Regar. Nggak mau. Pokoknya alamat Iki, Mami tunggu. Maafin Giska harus bohongin Mami. Giska akan pakai cara apapun buat dapetin yang Giska mau, Mam. Ada apa sih, Marmut? Ya aku mau cerita deh sama kamu. Apa? Jadi kemarin aku nggak sengaja ngeliat Tasya sama Okta.
Terus ternyata mereka pegangan tangan, terus pelukan juga. Tapi aku nggak dengar apa yang mereka bicarain sih. Cuma itu yang aku lihat. Tapi aku sempat nggak percaya apa yang kamu omongin. Tapi ternyata pas aku lihat sendiri, itu benar. Aku nggak tahu kalau Davin tahu itu dia bakal kayak gimana. Tasya sama Okta pelukan. Awalnya aku nggak percaya. Tapi aku nggak nyangka aja Tasya ternyata belum bisa move on sama Okta. Coba sini HP-nya. Kasih Ibu. Ibu mau lihat. HP-nya habis baterai. Lowbat, Bu. Oh, lowbat. Ya nggak apa-apa, Ibu lihat aja kok. Sekali nanti Ibu bantuin charge. Gimana? Sini. Gimana kalau Garpu Somai belum matiin teleponnya? Aduh, ketahuan dong gue diem-diem teleponan sama Garpu Somai. Kasih Ibu HP-nya. Kena deh gue nih. Gitu dong. Rifki, Ya, Tante. Ada apa ya, Tante? gimana kondisi kamu? Sudah membaik? Saya baik-baik aja kok, sehat. Makasih ya, Ibu Camer. Maksudnya, mamanya Karin. Tante, makasih udah nanyain keadaan saya. Kamu udah bisa nyetir motor belum? Bisa. Ya, jangan kan bawa motor. Nenteng motor saya itu yang berat itu keliling-keliling Monas 7 kali juga saya kuat. Ada apa ya, Tante? Kamu beneran suka dan naksir? Dan juga serius sama Karin? Ya serius lah, Tante. Gimana sih? Serius banget malah. Ya udah. Kalau kamu memang serius sama Karin, saya kasih kamu waktu 15 menit untuk datang ke sini. 15 menit, Tante. Kenapa? Nggak sanggup? Oh iya, sanggup. Saya meluncur sekarang ya. 15 menit. Ibu ngapain sih nyuruh Rifki datang ke sini? Ternyata handphone kamu bisa nge-charge sendiri ya? Tadi katanya lowbat. Gitu deh. Ya udah, kamu buruan istirahat. Ibu mau rapiin jahitan sekalian dengan Rifki ya. Aduh. Itu kenapa Rifki malah ngiyain suruhannya ibu sih? Terus nanti kalau misalnya mereka ribut di depan gimana? Gimana nih? Aku gak bisa mikir lagi gue. Kawan-kawan nih, setelah kita pikir-pikir kebetulan pas ketorong punya kawan Farel dari Sekutu ini sudah ada barang-barang ketorong sekarang di sini. Lebih baik ketorong merayakan itu dengan lagu Janji Cinta. Betul. Daripada ketorong pusing mikirin janji mbak beracun yang segala hari setiap waktu cari masalah sama ketorong. Iya kan? Setuju. Ngapain juga nggak ada waktu. Nah, ada faedahnya juga ya. Kasih ref, Opa Davin. Ketorong kasih pam malam ini. Kasih pam sudah. Let's go. Let's go. Farel, semangat Farel. Ho, ho, yeah, yeah. Janji cinta. Asik. Janji cinta pada Tuhan yang Esa. Janji cinta. Janji cinta pada orang tua. Janji cinta. Janji cinta pada bangsa negara. Janji cinta. Cinta apa?
cinta pada sesama. Senang pulang. Nah, gini dong, karena daripada berantem, mending nyanyi-nyanyi, kan enak, happy. Pokoknya mantap. Tos dulu kita. Tas dulu. Lu parah lu kalau gitu. Ini saya penasaran nih. Gimana hasil pertandingan silat hari ini? Mas Rifki menang apa kalah? Berantakan, Pak. Lah, berantakan gimana, Tayo? Pak Tarno, biar saya aja yang jelasin, Pak. Ntar kalau mereka jelasin, mereka emosi, Pak. Ya, jadi tadi itu Rifki sama Radit kan tanding, Pak. Tapi ya seperti biasa kalau Radit itu main curang. Ya, dia ngelakuin hal yang bikin Rifki itu sampai dibawa ke klinik kampus, Pak. Mas, Radit bikin ulah lagi. Iya. Pak, ini Pak Tarno kalau emosi ya boleh, tapi jangan jadikan kita bahan sasaran juga lah, Pak. Aduh. Mas Nadif, saya ikut kesel dengar ceritanya Mas Farel. Itu gitu. Mas Radit kenapa nggak berhenti itu bikin masalah terus? Begitulah Pak, namanya juga orang sirik kali ya, makanya hobinya cari masalah mulu setiap saat. Guys, harusnya si Radit itu nggak gabung sama Ardi CS. Otak kriminalnya auto muncul. Ini malah ketemu sama temen yang satu frekuensi. Asli. Udah sama-sama biang rusuh. Cari perkara mulu. Jelek lagi. Hah? Jelek? Alak ya? Gak punya akhlak, bukan jelek lagi. Betul sekali. Sorry ya guys, gue ganggu kalian. Maaf Pak Tarno, saya boleh ngomong sama Davin nggak? Oh, Syah, lo ngapain ngajak ngobrol Davin jam segini? Ini kan udah malam. Lo nggak lupa kan sama peraturan kosan ini kayak gimana? Farel, yalah bro, woles aja kali, santai aja. Mentang-mentang gak dicariin marmut, iri lu. iri, bilang kawan. Silakan Pak Tasya kalau mau ngobrol Mas Davin. Tapi jangan lama-lama, jangan Tayo. Iya, lucu. Lucu Pak Tarno. Udahlah, mungkin lagi ngantuk tuh orang, ya kan Tasya? Jangan diambil hati si Farel. Mungkin lagi capek, kan dia bisa ada masalah tuh di kampungnya. Ya udah mendingan sekarang kita nyanyi lagi gimana? Yuk, nyanyi lagi yuk. Enggak kita ngobrol. Ya udah kalian nyanyi lagi, Tasya. Kita ngobrol di tempat lain ya. Kaget tinggal gitu beta lu. Jalan-jalan. Sorry guys. Iya. Hati-hati ya, Vin ya. Sehat-hati ya. Iya, iya. Udah yuk. Kita nyanyi lagi yuk. Saya main gitar, saya pengen main gitar. Ngajar banget tuh si Miska. Lu lihat kan tadi, Dit? Anak-anak geng kabel itu ngira kita semua terlibat dalam kecurangan lo. Padahal itu cuma akal-akalan lo sama Giska. Dit, lu juga harusnya jangan diem aja lah. Kalau perlu, lu bongkar aja di depan geng kabel. Kalau yang buat lu curang, itu si Giska. Dan harusnya kalian tuh semua pada diem aja. Kenapa sih pada nyulitin gua? Hah? Harusnya kalian tuh lebih... Ya, apa sih kalian? Mau kemana sih lo? Mana lagi dia tuh? Dit! Marah-marah. Lon, tenangin tuh abang lu. Jangan marah sama kita-kita lah. Kita nggak salah apa-apa juga. Kalau perlu marahnya sama geng kabel, kalau nggak sama Giska. Tahu. Apain sih marah sama kita? Kita nggak salah. Kalian tahu kan Radit gimana ke Giska? Lagian pakai dikomporin-komporin segala. Nggak komporin dong, emang Giska yang salah. Gimana?
Kita dituduh, kita yang kena hukuman, aneh loh. Ya gue juga gak terima, tapi jangan kompor-komporin juga. Kasih tahu tuh abang lo. Gue gak sampai keseret ya gak bakal kayak gini kita juga. Gak apa-apa kan kalau kita ngomong sambil jalan gini? Gak apa-apa dong, aku tuh suka angin-angin malam, santai. Siap. Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Tapi jujur kalau berpisah dari kamu aku nggak bisa. Kok kamu ngomong gitu sih, Vin? Karena aku sadar sih, dan aku paham banget. Selama ini aku udah terlalu maksain hubungan kita. Dan sesuatu yang dipaksain juga nggak baik. Buktinya? Buktinya aku udah nyakitin kamu tanpa sadar kan? Dan ya sekarang aku juga ngerasa kalau kamu ngajak aku ngobrol itu ada hubungannya dengan kelanjutan hubungan kita. Kenapa kamu ngomong gitu? Ya karena aku sadar sih ya. Sekarang aku udah paham kalau aku selama ini terlalu maksain hubungan kita. Dan sesuatu yang dipaksain itu nggak baik kan? Ya buktinya aku udah selalu nyakitin kamu tanpa aku sadari. Ya dan sekarang aku ngerasa kalau kamu mau ngajak aku ngobrol ada hubungannya dengan kelanjutan hubungan kita. Vin, Aku sadar kok ya. Aku nggak apa-apa dan aku ngerti banget. Ya, mungkin aku nggak lebih baik daripada Okta di mata kamu. Dan atau mungkin cinta aku ke kamu nggak sesempurna cinta Okta ke kamu. Tapi yang harus kamu tahu, Tasya, aku sayang banget sama kamu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa sayang banget sama kamu, Sya. Dan itu semua nggak penting. Sekarang karena sayang aku sama kamu besar banget. Aku sampai takut kehilangan kamu. Takut banget, Sya. Aku nggak sanggup, Sya. Aku nggak sanggup kehilangan orang yang aku sayang. Kayak dulu. Vin. Sasha. Dan aku berharap kamu gak ninggalin aku, Sya. Karena itu pasti rasanya sakit banget. Devin. Devin, lihat aku. Hei, kamu lihat aku. Aku nggak bakal kemana-mana. Dan aku juga nggak bakal ninggalin kamu. Karena aku juga sayang sama kamu. Aku nggak butuh cinta yang sempurna, Vin. Aku cuma butuh kita saling melengkapi. Itu udah cukup buat aku. Karena cuma itu yang bikin cinta kita sempurna.
Dan aku janji sama kamu, aku bakal selalu genggam tangan kamu dalam keadaan apapun. Mau sedih, mau senang, mau susah, kita hadapin bareng-bareng ya.